Kita udah pernah bahas Headless UI sebelumnya, itu udah cukup lama ya, udah beberapa waktu yang lalu lah. Jadi Headless UI ini adalah sebuah UI library yang isinya tuh komponen-komponen tapi dia nggak punya style. Itu kenapa disebutnya unstyle dan juga itu kenapa namanya Headless UI. Nah, Headless di sini merujuk ke style sebenarnya. Jadi dia simpelnya nggak punya style aja gitu. Fokusnya itu ke interactivity dan juga ya biasanya accessibility. Contohnya, kalau di dropdown itu kan kalau kita klik dia muncul tuh dropdown menu, ada link-linknya misalkan atau dropdown itemnya. Kalau kita klik lagi, dia bakal nutup tuh dropdown menunya. Jadi fokusnya di interactivity kayak gitu aja, nggak punya style. Kalau kita pakai library semacam Bootstrap misalnya, dia udah punya style kayak misalkan dropdown menu ini. Kalau kita klik, dia bakal muncul dropdown menunya. Kalau kita klik lagi, dia bakal nutup. Jadi itu dia, interactivity-nya. Kalau di Bootstrap dia udah punya style kayak gini. Ada paddingnya, buttonnya, kemudian ada backgroundnya, dia rounded, border radiusnya. Kemudian kalau diklik drop-down menunya ada warna backgroundnya gelap, ada bordernya. Ketika di hover dia backgroundnya berubah. Jadi itu yang dimaksud dengan style. Nah di Headless UI library dia nggak punya style semacam itu. Jadi fokusnya memang ke interactivity aja. Karena memang nggak semua orang itu pengen ada stylenya sebenarnya gitu sih. Walaupun memang secara ringkas kalau kita lihat library semacam Bootstrap ini bakal ngebantu karena memang stylingnya udah tersedia secara bawaan. Tapi dalam beberapa kasus kayak misalkan gue nih, gue punya UI design sendiri, gue desain unik lah, desainnya sesuai dengan brand. Kalau kita pakai library semacam Bootstrap itu bakal lama banget malahnya bikin implementasi desain tadi menjadi kode. Karena desainnya berbeda, itu yang paling simpel. Kemudian ketika kita mau nyesuaiin dengan desain yang udah ada, yang ada di UI design tadi, tentu aja gue harus ngeriset lagi. Misalkan backgroundnya sesuaikan paddingnya kemudian diatur. Belum lagi misalkan di desain gue gak ada border radiusnya nih. Tentu aja gue jadi harus ngeriset border radiusnya jadi 0. Padahal gue nggak pengen gitu. Jadi itu yang gue harus lakukan ketika menggunakan library semacam Bootstrap untuk kasus-kasus kayak tadi. Nah kalau dibandingin dengan menggunakan Headless UI library, tentu aja lebih cepat karena memang dia nggak punya style sama sekali kan. Jadi kayak dari polosan kemudian ya udah kita tinggal bikin sesuai dengan yang ada di UI design. Gitu, walaupun ya tadi itu balik lagi. Secara ya ringkas gitu kelihatannya memang ngebantu banyak komponennya juga stylenya udah ada, tapi untuk beberapa case ya dia nggak melulu ngebantu. Justru lebih bagus ke UI library yang unstyle atau yang headless. Gitu loh maksudnya. Gitu ya. Kemudian di luar dari Headless UI ini sebenarnya ada lagi kayak Rich UI dan juga Radix UI. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah Radix UI. Ada beberapa perbedaan yang gue lihat dari keduanya. Yang signifikan adalah soal packagingnya. Kalau di Headless UI, ketika kita mau pakai komponennya, kita perlu install seluruh atau satu penuh package tersebut. Kayak kita mau pakai Dropdown nih. Kita install dulu nih package-nya, Headless UI/React. Nah, dari package ini isinya semuanya nih. Gitu. Kita mau pakai switch-nya doang, tetap kita harus install package-nya secara penuh. Beda dengan Radix. Kalau Radix, dia lebih individual. Jadi kalau kita mau pakai accordion doang, itu bisa. Kita tinggal install package yang berhubungan dengan accordion kayak gini. Radix UI/React accordion. Jadi package ini isinya cuman komponen accordion doang. Begitu juga dengan yang lain drop down menu misalkan. Kalau kita mau pakai yang ini ya udah kita install package-nya secara individu. Itu yang lebih ngebedain Headless UI dengan Radix ya. Dan juga itu yang lebih signifikan menurut gua. Kalau misalkan lebih bagus yang mana itu sebenarnya lebih ke persoalan preferensi sih. Dan juga ya bisa berhubungan dengan ya subjektivitas juga bisa karena kalau misalkan kita suka pakai ini dengan argumen lebih simpel itu boleh juga kan kayak misalkan gue pengen pakai Headless UI karena packagingnya lebih simpel, dia satu package isinya banyak jadi gue tinggal import doang, itu valid kan karena memang soal subjektivitas. Kemudian lu lebih suka
pakai Radix UI karena memang dia individual package-nya. Kemudian dengan argumen bahwa ini bakal lebih efisien. Kenapa? Karena package ini size-nya bakal lebih kecil. Sorry, agak serak. Karena package ini agak pasti lebih kecil ya size-nya dibanding dengan menginstall semua komponen-komponen yang lain yang nggak dipakai. Padahal gua cuman mau pakai drop-down menu. Itu juga valid kan argumennya. Jadi ya itu balik lagi sebenarnya, makanya itu kenapa gua nggak bilang yang ini lebih baik atau yang ini lebih baik dari yang lainnya. Karena itu balik lagi ke ya preferensi lu lebih suka yang mana, lebih individual atau yang lebih simple kayak Headless UI ini. Tapi terlepas dari itu kita akan tetap bahas soal Radix UI ini. Kemudian yang lainnya adalah Radix UI ini dia lebih banyak primitives-nya atau komponen-komponen headless-nya. Kalau di Radix disebutnya primitives. Komponen-komponen ini nih sebutnya primitives. Kemudian kalau kita lihat juga di sini, dia cuma ada segini doang kan. Kalau headless UI ini. Kalau Radix dia banyak tuh. Ada accordion. Nah seingat gua, dulu terakhir pakai headless UI ini dia gak punya accordion. Dia punyanya cuman semacam collapsible doang. Gue gak tahu ya. Mungkin gue akan nemu atau gimana. Nah, jadi dia cuman punya collapsible kayak gini. Kalau accordion itu lebih beda kayak gini. Kita klik yang ini, yang lainnya nutup gitu. Nah, terakhir juga gue pas pakai ini itu keribetan mau bikin accordion doang supaya yang ini diklik dan yang lainnya nutup gitu kan. Gue pengen yang ini diklik, yang ini otomatis tutup. Gue nggak tahu lah, nggak tahu gue nggak nemu atau memang nggak ada gitu. Nah kalau di Radix ini udah jelas ada accordion. Itu sih yang bikin salah satunya beda juga. Kemudian ya soal styling ya sama-sama unstyle ya, karena memang sama-sama headless UI library dia. Ya kalau kita lihat banyak ya dia primitifnya tuh ada, bahkan ada hover card yang mungkin lu nggak pakai juga ini, jarang lah gitu untuk beberapa project yang umum. Tapi tetap aja ada. Ya karena barang kali lu butuh gitu. Kemudian juga ada yang lain ya lu bisa lihat sendiri lah di sini. Nah, yang baru ini ada form. Nih dia jadi punya form di sini. Gitu. Oke, selain itu apa lagi? Banyak ya, lu bisa lihat sendiri lah di sini. Nah, beberapa menit ke depan kita akan bahas soal Radix UI. Mulai dari instalasi, kemudian juga cara menggunakannya, lalu kita akan belajar soal stylingnya. Dan ya kita nggak mungkin bahas satu-satu nih setiap komponen karena sama aja. Mulai dari yang ini sampai yang ini itu sama aja cara pakainya sebenarnya, cara atau alur pemakaiannya. Pertama lu pasang dulu package-nya, kemudian tinggal lihat aja anatominya gimana. Kemudian ya bisa lihat juga bagian contohnya. Di sini cara pakainya. Kayak gitu. Jadi gua akan menunjukkan salah satunya aja. Gitu. Nah, lebih enaknya lagi kalau di Radix ini ada contoh CSS-nya, juga ada contoh kalau kita pakai Tailwind atau kalau kita pakai Stitches. Gini. Gitu ya. Jadi ini yang akan kita bahas ke depannya. Atau dalam beberapa menit ke depan maksudnya. Oke? Sebelum kita belajar Radix UI, kita akan inisiasi satu project React dulu pakai Vite. Mungkin gue sebelumnya lupa mention bahwa ini konteksnya React ya. Dan lu juga ya udah bisa nebak lah. Karena gue akan taruh di judul juga ini soal React juga dari nama package-nya. Nama package Radix-nya kan React strip nama komponennya kayak gitu contohnya. Dan sorry juga kalau ada suara ayam tuh sebelumnya, sekarang atau kedepannya karena memang ini pagi banget jam 3 atau jam 4. Karena gue bisa bikin videonya tuh jam segini. Itu kenapa gue bangunnya lebih awal. Oke, kita akan mulai. Di sini gue akan pakai Alacrity sebagai terminal emulator. Gue gedein ya. Kemudian kita pergi ke apa ya? Di sini aja deh. Gue setiap tutorial bikin folder baru mulu ya. React projects. Jadi berantakan gitu. Di sini nih. Kita akan pakai Yarn.
Nanti dia kayak ada prompt nih. Oh iya tuh jam 4 kelihatan kan. Ntar lagi juga subuh. Oke, tunggu di sini. Nah, namanya belajar Radix. Di sini kita pakai React, kita pakai JavaScript aja deh. Pakai SWC. Oke, kita masuk ke dalam Radix. Jadi SWC ini swc.rs. Ya, ini bisa kalau secara umum bisa dibilang ya ini ya, developer tools. Kemudian simpelnya ini bisa dijadikan pengganti Babel untuk compile JavaScript-nya. Karena kan ada JSX, ada kode-kode JavaScript yang tidak regular, jadi harus di-compile. Nah, ini pakai SWC. SWC lebih cepat dari Babel. Kita perlu jalanin Yarn untuk install package-package yang dibutuhin oleh React ini. Oke, udah selesai. Kita akan mulai development servernya. Gue lupa pakai apa ya? Perintahnya itu yarn dev. Nah, dia bakal buka browser gak sih? Oh, harusnya buka otomatis ya. Seingat gue sih. Atau enggak? Kebanyakan pakai Next.js gue, jadi kalau yang React pakai Vue nggak tahu gitu. Nggak terlalu apal. Oh, berarti harus buka secara manual ya. Nah, ini udah jalan ya, ada contoh komponen yang simple kayak gini. Nah, kita bisa udah bisa mulai ngoding di sini. Seperti biasa gue pakai Neovim. Gue nggak akan terpengaruh lagi untuk pakai VS Code walaupun lo protes. Karena belibet gue pakai itu. Nah, di sini contoh itu, edit src app.jsx ini. Jadi kalau kita hapus, nah dia udah bisa gitu. Bener ya? Lah, logonya hilang. Tadi ada logonya kan? Apa emang nggak ada? Emang nggak ada ya? Oh iya, logonya hilang. Tadi ada logonya. Gini nih, udah tuh, udah bisa ya. Berikutnya kita akan mulai belajar Radix UI-nya. Karena kita udah punya project React-nya.
Sekarang kita akan mulai belajar Radix UI-nya. Kita salin ini bagian nama package-nya, kemudian kita exit servernya, lalu kita add kayak gini. Gue pakai Yarn ya. Jadi kalau lu pakai npm atau yang lainnya terserah. Harusnya udah paham lah bagian package kayak gitu. Oke. Tunggu sampai selesai ya. Nah, kemudian di sini kita jalin lagi. Kita udah bisa ngapus ini nih. Hapus aja semuanya karena kita nggak butuh itu. Lalu kita udah bisa mulai nyalin anatominya. Jadi anatominya kayak gini. Ini banyak banget ya, bukan berarti kita pakai semua. Jadi sesuai kebutuhan aja. Kayak di sini ada label, ada item, ada group, ada checkbox items, kemudian ada radio group, ada sub, kemudian ada separator, row, segala macam. Jadi ya kita nggak tentu pakai semuanya. Karena memang ini sesuai kebutuhan. Yang akan kita pakai ya item sebenarnya. Untuk bikin link kayak gitu kan, kayak yang ada di Bootstrap. Di sini juga ada root, ada trigger, jadi kita bisa salin dari sini. Kemudian kita juga bisa salin bagian item. Habis itu kita bisa tutup. Kemudian kayak gini. Misalkan namanya menu 1. Nah, di sini triggernya ini adalah trigger. Jadi ini tuh button yang digunakan untuk mentoggle si kontennya. Gitu. Kayak jadi di sini kita bisa bikin button. Udah ya. Di sini nggak muncul. Di sini karena kita belum import ya. Dan kenapa nggak error ya? Harusnya error dong. Kalau kita ada di sini kayak oh ya, errornya di konsol. Dia nggak punya pop-up. Gue nggak sering pakai Vite juga, jadi nggak tahu. Ini ya. Harusnya udah muncul nih. Dia ada yang sebelah kiri karena ini kena stylingnya si ini. Vite bawaannya nih. Kita hapus aja nih. Kan jadi nggak ada tuh. Oke, jadi kayak gini. Ini yang dimaksud dengan headless. Jadi dia nggak punya style bawaan dari si library-nya. Kalau Bootstrap kan punya tuh kayak tadi. Entah warna biru buttonnya, atau dia ada padding, segala macem. Kalau ini nggak punya dia. Jadi polos aja kayak gini. Nah, kalau udah kayak gini kan kita bisa styling secara manual gitu kan. Sesuai dengan apa yang kita bikin di desainnya. Jadi lebih unik gitu dan lebih cepat. Kalau kita pakai Bootstrap itu kan kita harus reset dulu. Di Bootstrap ada border radius. Di desain kita nggak ada border radius. Jadi kita udah harus di situ udah kelihatan kan kita harus ngeriset sesuatu yang kita nggak mau. Kalau di sini kan memang nggak ada gitu. Jadi ya udah kita bisa langsung styling aja. Bisa lebih cepat kalau menurut gua. Oke, kita bisa lihat di sini anatominya lagi. Ada root, ada trigger, ada portal, ada konten, ada item. Di sini kalau root ya ini wrapper-nya ya. Kemudian di sini ada trigger. Trigger ini ya tadi dia button yang nge-toggle. Ini gua close dulu. Nge-toggle si kontennya untuk muncul. Kalau kita klik ini triggernya di button. Dia trigger. Nah, dia akan muncul nih si kontennya ini. Kemudian kita klik lagi dia bakal ngilang. Klik lagi muncul, klik lagi ngilang. Kalau kita klik di luar juga sama. Kayak gitu. Itu soal trigger. Jadi kalau kita inspect dia itu button. Tuh, button, type button. Nih. Kalau kita klik, dia bakal berubah juga nih. Dia punya data atribut. Data state-nya open. Kalau kita close, dia otomatis jadi close juga. Ini ngebantu sih untuk styling kalau menurut gua. Gitu. Dan pasti menurut yang bikin Radix juga ya, bakal ngebantu. Kemudian kalau kita klik lagi open, di sini dia akan muncul kontennya ada di sini. Tuh, konten dari si drop down menunya. Enggak di dalam root ini. Kenapa? Karena dia pakai portal. Jadi kalau kita lihat ke bawah lagi, kita scroll, di sini ada penjelasan lagi soal API-nya. Root. Ini komponen root yang ada di sini. Ini root nih.
contains all the parts of a drop down gitu. Ya ini dibutuhin pertama untuk ngebungkus semua bagian dari konten atau bagian-bagian komponen dari drop down menu. Selain itu juga bisa kita atur untuk misalkan kita mau ngekontrol si drop down menunya manual. Kan ini otomatis ya, state-nya itu udah di-handle sama si Radix secara internal tuh. Jadi kita nggak perlu bikin state lagi, kayak misalkan set is open kan biasa gitu ya, open kemudian set open untuk ngatur dia true atau false-nya. Jadi kalau misalkan true dia bakal ngebuka kontennya atau nutup. Kita nggak perlu bikin itu lagi karena memang udah di-handle oleh Radix. Nah, ada beberapa case mungkin lu perlu ngatur itu atau nge-watch atau apa ya, memantau bahwa state itu lagi buka atau tutup. Nah, ini bisa dilakukan di bagian root ini karena ada props-nya tuh. Kita bisa ngatur kayak default open-nya, kita bisa ngeset juga bagian open-nya tuh. The controlled open state of the drop-down menu must be used in conjunction with on open change. Nah, jadi ini juga bisa diatur. Jadi itulah kita bisa atur secara manual untuk beberapa case yang mungkin kita butuhkan itu. Ini lagi ya, bagian trigger ini untuk nge-toggles drop-down menunya. Gitu. Nah, by default, the drop-down menu content will position itself against the trigger. Oke, jadi ini bagian trigger, kemudian juga ini bagian portalnya. Di sini ada statement when used. Berarti kalau misalkan ada statement kayak gini, ini berarti optional karena when ketika kan barangkali digunakan gitu. Jadi when used portals the content part into the body. Jadi kalau digunakan, dia bakal ngeportal konten atau bagian kontennya itu ke body element. Kalau kita lihat di sini, ini adalah bagian dari konten. Nih. Ya kan, ini bagian dari kontennya. Jadi ini tuh elemen ini nih, konten nih. Nah, jadi kalau kita pakai portal, kan di sini kita pakai portal ya. Jadi dia bakal ngeportal ke body. Ini kan body ya. Nah, dia jadi bakal ada di bagian body gitu. Jadi langsung direct children dari body. Kalau kita nggak pakai, artinya kan bisa juga. Tapi gimana behaviornya? Kalau kita reload nih, kita klik, dia sama behaviornya. Tapi secara DOM tree-nya, dia beda. Kalau kita inspect di sini, nah, drop down kontennya ada di bagian dari root. Jadi gitu ya, dia nggak ngeportal lagi kontennya ke body. Gitu. Jadi sesuai dengan statementnya when used, artinya ya secara implisit berarti dia opsional, dia nggak harus ada gitu. Kecuali lu pengen ngeportal kontennya ke bagian body gitu. Ini apa ya disebutnya? Bisa dibilang penting sih, karena ada beberapa case kalau misalkan dia adanya di dalam DOM tree yang sangat dalam, di mana parent-nya itu punya position yang berbeda, kayak misalkan relatif, entah yang lainnya absolut, kemudian relatif lagi, itu bakal mempengaruhi behavior dari elemennya. Contoh yang paling nyata itu bagian komponen modal atau dialog. Kenapa? Karena lu mungkin sering lihat ya orang pakai Bootstrap gitu, bikin modal tapi si modalnya itu ada di belakang backdrop. Ada nggak di Google ya? Modal, ya kepencet lagi. Nih, Bootstrap, modal. Nah, ada nih. Pasti gambar ada. Nah, kayak gini nih. Ini sering terjadi itu sebenarnya bukan masalah jet index, tapi modal keseluruhan elemen si modalnya itu dia ada di dalam banget gitu. Karena parent-nya entah si positionnya relatif gitu, atau mungkin ya position yang lain yang ngeganggu dalam tanda kutip behavior dari si modal Bootstrap ini. Jadi adanya kayak gini. Kadang-kala ini bukan masalah jet index doang, karena secara jet index itu di Bootstrap-nya udah diatur gitu. Udah pasti kan si backdrop-nya lebih rendah. Backdrop-nya itu punya jet index yang lebih rendah dari si modalnya. Supaya dia adanya di atasnya gitu, bukan di belakangnya atau di depannya lah. Gitu. Tapi ya itu soal positioning elemen kita di kodenya itu terlalu dalam. Nah, itu sering terjadi kayak gini. Itu penting.
hal-hal kayak gitu ya penting gitu. Itu kenapa ada portal di sini. Nah, portal itu bukan cuma di Radix, sebenarnya itu istilah yang secara fundamental di React juga ada React portal. Nah ini portals provide a first class way to render children into a DOM node that exists outside the DOM hierarchy of the parent component. Jadi ya itu cara first class di React untuk ngerender children ke DOM node yang adanya di luar dari DOM hierarchy gitu. Jadi kita nggak melulu harus ngerender sebuah komponen itu sesuai dengan hierarkinya kayak gini nih. Konten hierarkinya ada di sini kan, dia anak dari root. Nah, ini ya kayak gini memang sewajarnya kayak gini ya kan karena memang dia adanya di root. Nah, kalau kita pakai portal, ya dia bakal di portal keluar dari DOM hierarkinya yang dimana dia bakal di render di luar elemen yang ada di luar. Jadi belibet gak? Di luar dari ya ini DOM hierarki ini. Gitu. Jadi yang ada di body contohnya kayak gitu ya. Sorry tadi agak belibet. Oke, jadi itu ya soal portal. Nah, selain itu juga lu bisa ngatur soal kontainernya. Misalkan lu pengennya bukan di body, tapi di lain ya bisa. Nah, ini bagian konten. Ini komponen, the component that pops out when the drop down menu is open. Jadi komponen ini yang akan muncul ketika si drop down menunya terbuka. Kayak gini. Nah, is open ini. Berarti ini is close. Yang ini is open. Nah, jadi ketika si drop down menunya is open, maka si komponen ini, komponen konten ini yang akan muncul. Itu. Jadi itu kenapa kita taruh sesuatu di dalam konten. Nah, contohnya drop down menu item ini. Kita bisa scroll lagi di sini bagian item. Ini sangat menjelaskan ya, the component that contains the drop down menu items. Ya, memang ini item drop down ya kayak misalkan lu bisa naruh link segala macam di sini. Atau mungkin ya cuman item biasa aja, nggak harus link. Ketika diklik mungkin bakal muncul modal atau melakukan action tertentu, ngirim request ke server ya nggak masalah. Nih, sini. Lagi pula di sini juga div tuh. Gitu ya. Jadi itu dia. Di luar dari itu banyak ya. Ada group. Use to group multiple drop down menu items. Kayak misalkan lu punya menu itemnya banyak dan pengen mengkategorisasi item-item tersebut sesuai dengan kategorinya. Ya bisa pakai group. Ada label juga. Kemudian juga selain itu ada checkbox. Sesuai dengan kebutuhan lu ya. Baik lagi gitu. Oke. Jadi itu. Cukup panjang ya. Karena gue punya tanggung jawab untuk ngejelasin tadi tuh. Apa yang kita pakai di sini. Kayak root. Kayak trigger, portal, content, item. Jelasin portal aja kan harus jelas. Kenapa harus pakai portal. Jadi dia opsional. Jadi gitu. Karena kalau nggak dijelasin ya lu nggak usah nonton video ini juga bisa kan. Lihat aja yang ada di dokumentasi ini, udah cukup. Justru itu gue bikin video ini bisa sambil jelasin, gitu ya. Berikutnya kita akan mulai styling, karena dia perlu keindahan, gitu. Sekarang saatnya kita melakukan styling headless UI komponen Radix yang kita bikin sebelumnya. Di sini ada contohnya ya, ada 3, CSS, Stitches, dan juga Tailwind. Kalau pakai CSS ya gini, regular aja ya. Ada nama kelasnya, juga di sini stylingnya. Kita tulis declaration block-nya, sesuai dengan yang kita inginkan. Ini regular lah, nggak ada yang aneh di sini. Karena memang seperti CSS pada umumnya. Di sini ada Stitches. Kalau Stitches ini kayak gini contohnya ya, ada di bawah nih. Kalau lo belum tahu, jadi Stitches ini adalah library CSS in JS, kayak Emotion gitu. Tapi menurut gue ini lebih unik, juga DX-nya bagus. Ya, mereka punya API variants. Itu yang bikin gue tertarik juga. Dan memang secara fundamental gue nggak suka CSS in JS gitu. Tapi ketika lihat Stitches ini, enak sih gitu. Dan ya DX-nya bagus itu. Dan
enak buat diketik sintaksisnya itu. Jadi ya cukup tertarik sama Stitches. Dan mereka juga lagi ngerjain sesuatu yang baru yang itu jadi alasan gue juga untuk menahan diri untuk nyobain Stitches lebih jauh lagi. Tapi mereka sangat layak untuk dicoba. Kalau lo mau nyoba sekarang juga nggak masalah. Mereka masih hidup kok. Si websitenya bisa dicoba. Ada di sini nih, Stitches Dev. Nah ini, jadi lu bisa cobain di sini. Ada namanya apa ya? Variance kayak gini nih. Jadi enak banget dia. Gitu ya. Kemudian selain Stitches itu ada Tailwind. Tailwind ya normal aja kayak gini ya. Walaupun bagi sebagian orang Tailwind ini nggak normal. Jadi kita bikin class name, lalu di sini kita tulis utility class-nya sesuai dengan yang kita inginkan. Cuman gue masih bingung di sini kenapa si Radix ini pakai button lagi, padahal kan di sini bisa harusnya. Apa memang nggak bisa? Gue nggak tahu juga. Oke, kita langsung coba aja ya. Di sini kita akan import app CSS yang ada sebelumnya, jadi nggak usah bikin lagi lah. Kita hapus semuanya ya. Kita bikin reset di sini. Gue kasih margin 0. Lalu di sini kita akan lihat marginnya hilang ya. Selain itu gue pengen ngasih div apa ya, wrapper lah. Apa yang akan gue lakukan di sini adalah kasih display flags, line itemnya center, kemudian justify kontennya, center min height-nya 100 pihak. Supaya dia ada di tengah kayak gini. Oke, kita kasih zoom biar kelihatan lah, lebih gede gitu. Nah, berikutnya kita bisa kasih class name di sini. Gue penasaran kalau kita kasih class name di sini gimana? Drop down trigger. Coba kita inspect, ada nggak? Ada nih drop down trigger. Kenapa ya mereka bikin button di sini? Kan udah ada gitu kan? Ya udahlah. Gue penasaran juga gitu. Tapi ya biarin lah. Yang penting di sini udah jalan gitu. Drop down trigger. Jadi ngasih class name-nya kayak gini ya. Pakai base name-nya drop down. Kemudian hyphen trigger. Ini supaya kontekstual karena kalau kita kasih trigger doang nanti ya dia bakal konflik dengan elemen yang lain, mungkin aja namanya trigger juga ya nanti konflik kan. Walaupun CSS ngehandle konflik lewat cascade-nya. Tapi kan nggak semua konflik itu sesuai dengan kehendak kita kan. Jadi itu aman untuk kita ngasih nama kayak gini, pakai base name dropdown. Karena memang ngasih nama kelas juga ada tekniknya, ada teorinya. Misalkan kita bisa pakai konten agnostik atau yang lebih apa ya, yang lebih apa sih namanya tuh, yang sesuai dengan kontennya, semantik. Ya, kayak misalkan kita bikin artikel card, nama kelasnya artikel gitu. Jadi itu kan sesuai tuh dengan kontennya. Cuman ya resikonya kalau kita punya visual yang sama, kayak misalkan artikel card, kita pengen nampilin video gitu, video dari YouTube atau video yang ingin kita embed gitu. Tapi visualnya sama kayak artikel card. Kalau kita reuse elemen tersebut, itu jadi nggak semantik lagi kan. Artikel card tapi isinya video gitu. Atau artikel card isinya resep. Walaupun resep itu visualnya sama dengan artikel card, tapi itu nggak semantik, walaupun secara visual sama. Itu yang bikin seringkali dihindari untuk pakai naming convention kayak gitu, walaupun bagus kan. Nah makanya kalau Bootstrap itu kan pakai istilah yang lebih umum kayak media kan. Media itu bisa dipakai untuk comment section, kemudian mungkin visual yang sama yang lainnya untuk reply section atau untuk apa? Untuk chat gitu, conversation itu kan walaupun apa beda-beda gitu, tapi dia tetap nyambung gitu. Pakai nama yang lebih umum media gitu. Jadi ada beberapa cara untuk ngasih nama kelas dan kita pakai drop down aja gini.
Kemudian kita akan ngasih yang lainnya, tapi kita bikin untuk drop down-nya dulu. Kita kasih kayak gini. Kita pisah ya. Trigger. Kita misalkan mau ngasih padding 10 pixel, kemudian kita kasih bordernya none. Gue kebiasaan pakai Tailwind. Kemudian kita kasih background color. Apa ya yang bagus? Hitam deh, yang gampang. Kemudian kita kasih colornya white. Kayak gini. Itu ada fokusnya. Kayaknya outline ya, tapi biarin. Kita bikin border radius 6 pixel. Di sini kita bikin agak lebih gede gitu. Ini kan atas bawah ya. Ini kiri kanan ya. Coba bagus gak? Jadi kayak gini nih. Oke, buttonnya kayak gini ya. Karena kita ini lagi belajar Radix, bukan belajar UI design. Jadi ya seadanya aja kayak gini. Gitu, jadi jangan fokus ke supaya bagus banget. Kan kita lagi belajar Radix, bukan belajar UI design. Jadi kita nggak belajar soal estetika secara mendalam. Oke, selain itu kita belajar soal atau styling ya, jadi belajar kan. Kita styling kontennya. Di sini kita kasih class name lagi. Kemudian kasih juga konten. Nah, kasih background colornya apa, putih, masa putih ya? Putih deh, nggak apa-apa. Coba kita kasih putih, white. Kemudian juga kita kasih padding. Ini kita nyoba-nyoba dulu ya. Kalau agak kurang bagus ya nggak masalah juga kan. Kita belajar Radix bukan UI design. Abu deh. Coba ada nggak? Nah muncul kan. Nah ini yang maksud gua itu. Dia adanya di tengah kan tuh. Kalau kita kasih width-nya secara fix, kayak misalkan 200 pixel. Nah jadinya ada di tengah gini. Kalau bootstrap kan dia line-nya nyampingin ya kan kiri. Atau mungkin di kanan gitu. Mana ya, get bootstrap. Drop down. Kayak gini kan ya. Tuh dia nggak di tengah. Kayaknya gue udah bahas ya sebelumnya ya. Di pas awal-awal gitu soal alignment. Di sini ada alignment. Mana konten. Ini konten. Ada align. Nah, align di sini, the preferred alignment against the trigger may change when collisions occur. Jadi dia bakal berubah, mungkin aja berubah gitu. Kalau ada collision, gua di sini juga agak bingung collision ini maksudnya apa. Tapi mungkin collision itu sebuah peristiwa yang membuat si elemen ini mentok ke viewport biasanya. Begitu ada suara kucing, kedengeran gitu. Kayak gini maksudnya collision tuh kan. Itu kan dia mentok tuh. Kalau misalkan dia tetap di bawah kan jadinya ketutupan. Tentu ini untuk simulasi doang ya. Aslinya nggak gua tarik kayak gini. Mungkin dia drop down-nya ada di bawah gitu. Di bawah sini, misalkan lu naruhnya atau di bawah sini kan dia mentok ke viewport ya. Bawah viewport gitu. Nah dia biasanya naik ke atas kayak tadi contohnya. Itu bisa dibilang collision juga. Salah satunya kayak gitu. Mungkin ada yang lainnya. Karena di sini nggak dijelasin collision itu maksudnya apa. Ya bisa jadi yang lain. Tapi itu yang lebih masuk akal menurut gua kan. Dan itu contohnya juga kan tadi udah dikasih tahu yang dimaksud dengan collisions. Nah di sini kita bisa milih karena type-nya enum di sini ada start, center, end. Kita bisa kasih start. Kalau start nanti kayak jadinya kayak gimana ya, start. Nih, kalau start itu harusnya sebelah kiri kayak gini nih. Nah, kayak bootstrap kan. Di sini kalau end dia bakal adanya di kanan. Gitu. Jadi dia nggak pakai bahasa left, juga nggak pakai bahasa right, tapi pakai start. Gitu ya. Kayak gini nih. Kita kasih backgroundnya hitam deh. Kagak enak banget lihatnya. Ini nggak adil nih.
Kita kasih black aja, men. Border radiusnya kita kasih 6 pixel juga. Jadi kita nggak perlu lagi ini. Udah ya. Gua nggak tahu ini kenapa gua kasih 200 pixel. Tapi kayaknya bagus juga dikasih fixed, tapi jangan 200 pixel juga, terlalu lebar. Kayak gini nih. Apa ya contohnya? Drop down menu itu. Misalkan action deh. View. Ada delete. Nah, width-nya jangan di sini kayaknya ya. Width-nya bener di sini. Tapi jangan dikasih padding di sini. Nah, nanti paddingnya kita kasih di item ya. Nah, di sini kita bisa kasih class name, drop down. Biarin repetitif ya, biar menghindari kompleksitas. Karena kalau pakai loop memang jadi gampang, tapi kayaknya jadi kelihatan lebih kompleks gitu kodenya. Kalau gini kan lebih jelas, ini menu untuk ini menu untuk ini gitu. Jadi biar ngehindarin apa ya, sesuatu yang ambigu gitu. Nanti takutnya dianggapnya harus pakai loop gitu, padahal nggak harus. Jadi kita biar fokus ke bagian radixnya aja. Kita coba menghindari sesuatu yang kompleks. Oke. Nah, sekarang kita bikin drop down item, lalu kita kasih padding di sini kayak gini, 15 pixel aja deh coba. Kayak gini ya jadinya. Terlalu gede ya, kita kasih 5 pixel coba. Kayak gini, colornya kita kasih white. Nah, kayak gini ya. Ini kenapa fontnya berubah ya? Oke, kita bisa kasih font family-nya apa ya, ntar. Font stock. Ini nih. Gue bisa nyari di sini nih. Yang dipakai GitHub. Gue nggak tahu ini GitHub masih pakai ini atau enggak. Karena ini tahun berapa ya? Oh, udah diupdate 2022. Kayaknya ya bisa jadi pakai. Nah, kan jadi lebih enak kayak gini. Kita kasih font size-nya itu 16 pixel. Kasih base-nya 16 pixel. Oke, habis itu apa lagi? Ini fontnya beda ya ukurannya ya. Coba kalau kita kasih font size-nya 16 pixel. Mana yang gede, mana yang kecil, gue bingung. Oh iya, button yang kecil. Ini yang benar 16 pixel. Kayak kalau kita ke sini, mana ya? Kasih margin top deh. Terlalu gede ya. Nah, kan lebih enak. Lalu kita kasih di sini 20, kasih 10 coba. Bagus nggak? Ngaruh gak sih? Ngaruh kan ya? Coba kalau gue kasih paddingnya hilang. Ngaruh. Oh, width-nya. Nah, sekarang 200 pixel kayaknya lebih bagus. Nah, kan tadi karena kecil jadi kayaknya terlalu lebar gitu. Sekarang lebih bagus. Kemudian di sini ada komponen lain nggak? Kayaknya ada divider deh. Divider. Nggak ada ya? Row. Row itu ini mah row. Item indikator apa? Oh, separator namanya. Kan biasa gitu, delete itu dipisah. Nah, kita bikin kayak gini, separator. Kemudian kita bikin height-nya 1 pixel, width-nya 100%, background color-nya white.
Jadi ini high contrast ya. Tuh. Jadi biasanya delete itu dipisah dari yang atas. Bahkan delete biasanya lebih disembunyiin karena eh, dia bakal ngehapus sesuatu kan, ngehapus record yang untuk action yang untuk ngehapus record itu biasanya agak disembunyiin karena takutnya kepencet kan. Kecuali memang lu punya sistem undo gitu. Kalau punya sistem undo itu kan ya bisa di-undo kan, atau punya sistem eh, trash gitu atau soft delete itu kan jadi nggak terlalu berbahaya. Kalau delete-nya permanen itu kan berbahaya, jadi kadang harus dipisah kayak gini atau bener-bener disembunyiin, atau ketika di klik dia bakal munculin confirmation, bahkan confirmation-nya juga bukan cuman yes no, tapi masukin semacam perulangan kata, misalkan delete permanently gitu, atau kalau di GitHub biasanya masukin nama reponya tuh, masukin nama reponya baru bisa dihapus. Itu karena memang itu kan permanen, jadi harus bener-bener secara sadar melakukan itu biar nggak secara nggak sengaja kepencet tuh. Jadi contohnya kayak gitu sih. Udah sih ini, ya kan? Kita bikin hoppernya dari sekarang biar agak enak. Ini high contrast ya, jadi bener-bener sangat kontras warnanya. Background colornya kebalikin. Lalu colornya black. Nah, jadi kayak gini ya. Nah, maksud gue keyboard navigation tuh kayak gini. Lihat kan lu fokusnya tuh. Jadi kayak gitu. Dia bisa pakai keyboard. Gitu ya, adik-adik. Eh, Setelah itu apalagi? Kita akan coba pakai Tailwind. Karena yang ini udah kayak gini aja. Udah kita styling kan? Ini udah. Oke. Ini kita udah berhasil styling Radix headless komponennya menggunakan CSS regular. Kita akan coba pakai Tailwind. Sebenarnya ya lebih simpel karena kita nggak perlu bikin rule CSS di sini, dan juga kita bisa langsung nulis utility kelasnya di sini, di kelas name sini. Gitu. Itu normal-normal aja, walaupun bagi sebagian orang nulis kelas Tailwind itu nggak normal ya. Oke, kita akan cobain pakai Tailwind berikutnya. Sekarang saatnya kita styling pakai Tailwind. Pertama, kita pergi ke Tailwind CSS. Kemudian kita pergi ke framework. Di sini ada guides untuk framework. Kita pilih feed. Kemudian di sini seperti biasa ya, kita install Tailwind ya. Tentu aja kita langsung loncat ke sini karena kita udah punya ini ya, udah punya projectnya. Oke, udah selesai. Kemudian kita init ya. Udah juga. Lalu kita pergi ke sini. Kita tambahin ini. Kita simpen. Nah, kita juga bisa bikin satu file ya. Tapi udah ada ya index itu. Ini. Kita hapus. Kemudian kita langsung jalanin lagi. Dev. Habis itu harusnya kita udah bisa ya. Udah bisa pakai maksudnya. Tapi kita lihat dulu di sini di main. Kita udah hapus ya sebelumnya tuh yang ini. Kita balikin lagi. Oke. Sekarang kita balik lagi ke sini. Nah, ini kenapa hilang sekarang? Kenapa hilang, bro? Oke, dia kena style ini dari mana? Dari ini ya, dari Tailwind justru ya.
Oke, berarti kena reset ya. Yang ini kita komen aja karena kita nggak pakai ini lagi. Jadi oke, kita pakai Tailwind sekarang. Saatnya kita bikin stylingnya. Stylingnya harus mirip-mirip banget ya propertiesnya karena ya kita pakai Tailwind. Jadi beberapa hal nggak perlu ditambahin kayak border. Paddingnya segini, kemudian kita kasih black, lalu kita kasih oke. Segini deh. Kita kasih rounded ya. Atau biasa aja segini. Ini LSP-nya agak ngeliat nggak muncul ya. nggak muncul auto completion-nya. Belum gua setting lagi. Apa deh. Kita kasih background black juga di sini. Di sini nggak usah pakai padding ya. Kita kasih rounded aja. Kita close dulu yang ini, kita pergi ke sini coba sebagai referensi. Width-nya ada, margin top ada juga. Kemudian kita kasih rounded udah, apalagi sih? Width ya. Kayaknya kecil ya, W4 itu. Kita kasih 20 coba. 40 deh. Oke, not bad. Nah, di sini kita kasih apa aja tuh? Color white ya. Text white, kemudian 10-20. Berarti sama kayak trigger. Kayak gini. Kayaknya masih kurang ya. Oke, segini deh. Tinggal ini. H-nya pixel, W-nya full, background-nya white. Hover ya? Belum ya? Hover, background white, hover, text white. Gue tuh lagi nunggu Tailwind ngerilis ini. Grouping gitu. Jadi hover gini, minimal kayak gini lah. Entah possible atau enggak ya. Gue nggak tahu kalau tanda ini bisa di escape atau enggak. Kayak gini misalkan. Ini atau yang lain lah gimana gitu yang possible. Karena kalau ngandelin vanilla CSS-nya gitu pakai escaping agak susah juga. Entah ini bisa di escape atau enggak. Kalau titik 2 kan bisa di escape ya. Jadi kita bisa bikin kelas pakai titik 2. Kalau gini kan lebih simple maksudnya. Lebih enak gitu. Atau pakai cara lain yang biar gua nggak usah pakai hover 2 kali kan jadi panjang gitu. Kemarin tuh lagi dibahas sama ada muatan gitu. Tapi entah sampai mana. Gua udah lama juga nggak ngikutin lagi perkembangan Tailwind. Paling kalau rilis yang baru gitu. Gua coba lihat. Sekarang harusnya udah ya. Ini white juga kocak. Harusnya black lah. Salah kan. Gini. Maaf ya. Nah, gini udah. Jadi, ini terlalu gede. 2 aja, 2. Kita kasih 2. Nah. Oke, jadi kita udah ngasih styling pakai
Tailwind. Entah ini mirip sama yang sebelumnya atau enggak, atau perfect pixelnya sangat perfect atau enggak, tapi mirip lah. Sama gitu secara stylenya gitu, walaupun sangat akurat atau enggak ya lu banding lu bandingin sendiri lah. Oke, udah ya, kita udah bikin styling pakai CSS, juga pakai Tailwind. Jadi ya kita udah belajar Radix sih. Kita udah belajar cara pasangnya, kemudian cara pakainya gimana, kemudian kita pakai stylingnya gimana. Jadi udah bisa pakai Radix harusnya. Untuk komponen yang lain ya sama aja, tinggal ikutin gitu flow cara pakainya, atau ya ikutin aja tutorial ini. Kemudian implementasi di komponen yang lain karena ya sama gitu. Oke. Oke, terakhir kita akan bikin animasi untuk komponennya. Jadi kita akan bikin kayak gini. Ketika dropdown-nya dibuka, kontennya itu akan muncul tapi ada transisinya. Jadi biar smooth gitu. Kita akan nyoba bikin animasi di sini. Kalau di CSS regular, implementasinya kayak gini, simple aja. Kita bikin keyframes, kemudian kita bikin rule animasinya. Gitu. Jadi kita bikin timeline-nya, lalu kita bikin aturan bagaimana animasi itu diputar atau dimainkan. Di sini dia pakai data atribut. Karena Radix ini punya data atribut, kayak state ini, state open, kalau dia ya lagi open. Kemudian ada close juga. Jadi ini udah bisa dibaca lah, simple ya. Ini contohnya juga simple, fade in dan fade out. Jadi dari opacity 0 ke 1, begitu juga dengan fade out ya sebaliknya. Di sini ada open dan juga close. Kayak gini. Simple. Jadi ini untuk contoh CSS regular. Kalau misalkan Tailwind gimana? Karena ini ya udah bisa diikutin kan. Kalau di drop down menu itu berarti yang dianimasikan ya bisa drop down kontennya. Ini kan dialog konten ya, karena contohnya dialog. Kalau drop down menu ya drop down konten di sini. Gitu. Ini udah simple nih. Kalau di Tailwind itu ada juga animasi. Kita bisa pergi ke animation. Di sini ada beberapa animasi bawaan, kayak spin, kemudian ada ping, ada pulse, juga ada bounce. Gitu ya. Tapi ini animasi yang berulang. Jadi bukan cuma sekali putar doang. Makanya di sini animasinya ya jenis kayak spin, buat muter, ada ping yang kayak clap clip gitu ya, kayak gini. Ada pulse juga yang biasa dipakai untuk placeholder loading kayak gini ya. Begitu juga ada bounce, gini mantul-mantul dia. Jadi ini berulang semua. Karena kita pengennya yang sekali muter doang, dan juga fade in nggak ada di sini kan. Kita bisa bikin sendiri. Caranya itu kita bisa lihat di sini, ada customizing your theme. Di sini kita lihat ada to add new animation keyframes, use the keyframe section of your theme configuration. Jadi kalau kita mau bikin keyframes baru, kita bisa pakai keyframes section atau bagian keyframes dari tema konfigurasi kita. Kayak gini nih. Kita bisa taruhnya di extend. Di sini kita bisa taruh keyframes, lalu kita bikin keyframes baru atau timeline keyframe baru di sini jadinya. Oke, kita pergi ke sini, kemudian kita bikin keyframes, lalu di sini kita bikin fade in, lalu di sini kita bikin rule-nya. Animasi itu bisa pakai from dan to, atau juga bisa pakai percentage. Di sini kita bikin opacity 0, kemudian to opacity 1. Gini ya. Lalu di sini udah selesai. Ini fade in ya. Kemudian selain itu kita perlu bikin aturan cara main si animasinya. Kita baru bikin timeline-nya doang. Oke, animasinya dari 0 ke 1 opacity-nya. Udah gitu doang kan timeline-nya. Tapi kita perlu ngasih tahu juga gimana si animasi ini dimainkan. Kayak durasinya berapa detik atau berapa milidetik. Kemudian apakah animasi ini berulang, apakah animasi ini bakal ada efeknya gitu. Dari melambat ke kenceng atau dari kenceng ke melambat, itu juga perlu diatur. Nah, itu bisa diatur di bagian animation ini. Animation, kemudian kita bikin juga fade in. Jadi fade in yang atas itu nama keyframe-nya, dan ini fade in yang bawah nama aturan animasinya. Di sini kita bisa bikin kayak gini ya, bukan objek. Jadi
Pertama nama keyframe fade in ya. Di sini kita bisa kasih durasinya, kayak misalkan 1 detik, 1 second. Oke, kemudian di bagian sini kita bikin aturan data atributnya, kayak gini. Data state, open, dan juga close. Pertama open dulu ya. Nah, kalau di Tailwind, itu kita nggak perlu bikin kelas baru gitu, atau utility class yang baru untuk bikin rule data atribut, karena dia udah punya juga data atribut nih. Jadi kita bisa styling data atribut kayak gini, data size large misalkan. Kalau kita kan state open contohnya. Jadi gini, data state sama dengan open, kemudian titik 2. Nah, di sini kita bisa kasih nama animasinya tadi, animate fade in. Jadi kalau kita bikin animasi di sini, kan di sini kita bikin ya, fade in. Nah, untuk nama kelasnya itu dikasih prefix animate. Jadi kayak gini, data state open animate fade in. Kita save. Kalau kita klik, nah dia ada ini ya, ada transisinya gitu. Sekarang kita bisa kecilin karena ini terlalu lama ya. Misalkan 0,3 milisecond. 0,3 second lah, atau berarti berapa ya, 3000 ya, 300 milisecond. Nah, kan agak lebih cepat. Jadi 0,3 second di sini, lebih cepat. Kalau misalkan lu pengennya 5 ya bisa juga. Jadinya gini. Nah, sekarang kita bisa salin ini, kemudian kita bikin fade out. Tinggal balik aja gini. Lalu kita bikin fade out. Kan simple. Kita pergi lagi ke sini, lalu bagian data state close. Kemudian animate fade out. Kita save, lalu kita klik lagi. Nah, sekarang ada animasinya nih. Senang banget gua nih bisa melakukannya dengan Tailwind. Jadi kita nggak perlu nulis kode CSS apapun kan, kecuali ya ini ya, karena ini pun dibutuhin untuk import Tailwind ya. Walaupun sebenarnya kita nggak perlu nulis ini pun bisa, karena si Tailwind punya berkas kayak gini, mirip kayak gini, sama lah kayak gini di dalam package-nya. Kita cek ya di sini. Tailwind CSS di sini ada, harusnya ada di sini tailwind.css. Entah ya kalau yang sekarang udah nggak ada atau enggak, masih ada atau enggak gitu. Kalau dulu ada di sini, nggak ada kayaknya. Karena di beberapa tutorial gue yang lain itu langsung ke sini. Apa kena ignore ya? Penasaran soalnya gue. Tailwind CSS. Kalau di package-nya coba kita lihat di GitHub ya. GitHub Tailwind Labs, Tailwind CSS. Sini, kemudian kita cek di sini. Nah, ini. Nah, kan sama kan? Tuh, base component utilities. Coba ya kalau kita import dari sini bisa nggak? Index. Sorry, index. Bukan index ya, apa sih namanya? Main. Kalau kita hapus ini, kan dia bakal hilang ya stylenya. Nah, kita importnya dari node modules. Berarti gini nih, Tailwind CSS, Tailwind. Ada nggak ya dia di dalam package-nya? Ada. Nah, kan ada, maksud gua gitu. Gua harus ngasih proof kalau gua ngomong kan. Ya, jadi kita nggak perlu ini, gitu. Jadi langsung dari sumbernya. Kan jadi benar-benar kita nggak nulis kode CSS. Gila, gue effort banget cuman buat ngebuktiin kalau kita nggak perlu nulis kode CSS kalau pakai Tailwind. Ini ya. Jadi kalau sebelumnya mungkin di awal-awal Tailwind itu kan kita masih perlu nulis kode CSS ya untuk beberapa case yang dimana nggak ada di secara bawaannya. Kemudian dia berkembang di konfigurasinya bisa ditulis. Kemudian juga bisa lewat plugin. Kemudian juga nggak perlu lagi nulis kayak gini. Kita bisa langsung import dari sumbernya karena ya
kita nggak nulis apa-apa ngapain juga gitu. Kecuali kalau kita pengen nulis kode CSS custom, ya baru kita bisa pakai ini. Kalau nggak ada ya langsung aja kayak gini juga bisa. Oke, jadi itu dia. Kita berhasil bikin animasi dengan Tailwind. Jadi ada ininya, ada transisinya gitu, lebih smooth. Ini terserah preferensi lo pakai animasi lebih bagus atau enggak ya. Yang penting itu caranya kalau kita mau bikin animasi dengan Tailwind. Jadi bisa lu aplikasikan juga di bagian atau di project yang lain ya. Soal animation di Tailwind ini. Jadi kalau misalkan untuk si SS regular itu kayak gini aja. Sama aja sebenarnya ya. Cuman yang kita lakukan tadi itu cara Tailwindnya. Oke, jadi itu aja. Oke, itu aja pembelajaran di kesempatan kali ini. Kita udah belajar soal Radix UI, mulai dari cara pasangnya, kemudian cara pemakaiannya, cara stylingnya, juga cara ngasih animasinya. Itu kita belajar juga cara styling pakai CSS regular, juga pakai Tailwind. Jadi ya kayak gitu ya, kita udah pelajari itu. Nah, untuk komponen-komponen yang lain ya sama aja sebenarnya alurnya. Cara stylingnya juga sama, cara ngasih animasinya sama, karena ini juga dokumentasinya kan di sini, animasi itu. Berarti ini kan general, gitu. Untuk setiap komponen pasti ya anatominya beda-beda ya. Anatomi untuk alert dialog kayak gini, untuk avatar lain lagi. Tapi cara stylingnya ya kayak gitu aja, gitu. Entah lu pakai Tailwind, pakai CSS regular, atau pakai cara library yang lain, ya pasti mirip-mirip kayak gitu. Jadi intinya sama cara stylingnya. Itu kenapa gue bikinnya untuk satu komponen aja, karena ya tutorial Radix atau cara belajar, bukan cara belajar ya. Ya belajar soal Radix itu, bukan tutorial bikin UI library berdasarkan Radix, kemudian kita publish package-nya di NPM gitu kan, bukan ke sana. Kecuali kita bikin tutorial tentang itu ya. Ya mungkin aja kita bisa bahas itu di lain kesempatan. Tapi di kesempatan kali ini kita belajar basic-nya dulu. Yang dimana bisa jadi fondasi kita untuk belajar hal yang lainnya. Misalkan kita bikin project, bikin aplikasi apa, kemudian kita bisa pakai Radix dan juga Tailwind, kan dasarnya udah ada di pembelajaran kali ini. Itu kan bisa jadi modal tuh untuk explore yang lebih lanjut lagi, kayak gitu maksudnya. Oke ya, terima kasih udah ngikutin video ini dari awal sampai selesai. Sampai jumpa di kesempatan-kesempatan yang lain. Terima kasih, sampai jumpa.